Baik pendengar Kardopa, selamat siang. Semoga semuanya baik-baik saja, aman-aman saja. Kita bertemu lagi tentunya di special talk show Duduk Bareng Parlemen untuk siang hari ini. Kita langsung live dari gedung DPRD Sumatera Utara. Kita punya topik bahasan hari ini tentang larangan impor pakaian bekas. Istilahnya kalau orang Medan tuh kenalnya monja gitu ya. Nah ini aku mau kasih tahu juga ke pendengar Kardopa, kalau pemerintah melalui peraturan Menteri Perdagangan Permendak nomor 40 tahun 2022 tentang perubahan Permendak nomor 18 tahun 2021 tentang barang, dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, thrifting itu dilarang karena impor pakaian bekas ini dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri, tanah air kita sendiri ya. Pihak Kepolisian Republik Indonesia juga telah menindaklanjuti peraturan ini dengan melakukan razia dan juga penangkapan dan penyegelan terhadap barang pakaian bekas ini dalam bentuk bal-bal yang tersimpan di gudang ya. Kalau Anda baca berita, mungkin ada berita yang sedang memusnahkan ini pakaian-pakaian ini ya yang ada. Kali ini kita akan coba ngebahas ini tentunya bersama anggota DPRD Sumatera Utara. Ada Bapak Dr. Timbul Sinaga SEMSA dari Praksi Nasdem. Untuk topik kita hari ini, larangan impor pakaian bekas atau monja. Kita langsung ke Bapaknya nih. Selamat siang, Pak. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kita sudah bisa bertemu di talk show Radio Kardopa yang kita cintai ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Desi, ada peraturan Menteri Perdagangan tentang pelarangan impor Impor barang bekas, barang-barang bekas. khususnya tekstil. Dari pandangan kami bahwa peraturan ini belum dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh kajian-kajian yang berhubungan dengan pelarangan ini. Bagi kami pelarangan ini hanyalah merupakan jalan pintas yang artinya pendekatan otonomi pemerintah untuk melarang kegiatan ekonomi masyarakat. Kenapa? Kalau disebutkan tadi untuk melindungi industri dan UMKM di dalam negeri, kita bisa sampaikan angka-angka yang ada. Kalau kita bagi industri di Indonesia ini adalah dua, yaitu industri migas dan non-migas. Tekstil adalah salah satu industri yang ada di non-migas. Dari angka-angka ekonomi kita lihat bahwa tekstil hanya menyumbangkan 6,5% ke industri non-migas dalam rangka sumbangannya ke PDRB. Berarti kalau dikatakan bahwa industri non-migas menyumbangkan industri non-migas menyumbangkan 30% atau 40% ke PDRB Indonesia, berarti tekstil hanya menyumbangkan 2,6%. 2,6% ini secara makroekonomi tidaklah signifikan. Oke, berarti menurut Bapak peraturan ini masih butuh jedah lagi atau gimana nih Pak? Ini kan kayaknya langsung nih, pihak kepolisian langsung terjun ke lapangan untuk merazia atau Secara melakukan pemusnahan. secara konsep pembuatan peraturan ini harus dikaji ulang. Kaji ulang, oke. Karena alasan-alasan yang ada dalam pembuatan peraturan ini menurut saya masih prematur. Oke. Kenapa prematur? Karena alasannya salah satunya adalah melindungi industri dan UMKM di Indonesia. Padahal angka-angka ekonomi seperti apa yang saya katakan tadi barangkali maksimal hanya 2,6% dari tekstil. Dan pakaian bekas ini hanyalah salah satu hilir produk tekstil. Berarti masih jauh lebih kecil dari 2,6%. Yang menurut saya sesuatu yang kita ributi, kita buang energi padahal tidak perlu kita ributi ini. Di sisi lain, pedagang-pedagang merupakan hanyalah salah satu satu-satunya usaha mereka untuk menghidupi keluarga mereka, padahal sumbangannya ke perekonomian Indonesia pasti lebih kecil dari 2,6%. Nah inilah Indonesia terkadang membuat sesuatu dengan instan tanpa kajian-kajian yang jelas. Indonesia ini harus belajar. Menurut saya harus belajar, ada kajian-kajian ilmiah untuk membuat aturan-aturan yang lemah. Jangan jalan pintas. Oke. Ini kan DPRD ada melakukan RDP, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumatera Utara, Pak Baskami ya Pak ya. Ini
Ya, kalau RDP ini tentunya dari hasil RDP ini, secara lembaga DPRD ini bisa menindaklanjuti hasil RDP itu Sudah ke ada. pemerintah yang lebih tinggi. Oke. Kami pun barangkali kalau memang ini masih alot, kebetulan saya di Komisi B yang berhubungan dengan perekonomian, Oke. kalau mau ada kajian-kajian yang lebih dalam ini, hal-hal yang perlu kita sampaikan ke pemerintah yang lebih tinggi, mari kita duduk bersama lagi supaya kita buat usulan resmi dari kajian yang kita buat untuk dalam rangka melindungi semua orang. Oke. Kita sepakat kita lindungi tekstil di Indonesia. Tapi saya angka-angka ekonomi tadi terlalu rumit, kita membuang energi, kita stop. Kemudian setelah kita stop, jedanya enggak kita berikan. Nah, seharusnya ada jeda tadi. Ada jeda, Oke. ada pemberitahuan, sosialisasi, sehingga fungsi-fungsi OPD di daerah-daerah itu berfungsi. Khususnya katakanlah UMKM kita bicara, Benar. ada dinas koperasi dan UMKM. Mereka seharusnya membina ini semua dari awal. Kalau ada sinyal sebelumnya ke penyetopan ini, maka diberikan kepada OPD-OPD yang berkaitan UMKM dan koperasi. Maka ada kesempatan alih usaha. Jangan tempat seperti terus di stop begini. Nah, Ini persoalan tiba-tiba di stop, ditarik, dimusnahkan. ditarik dan dimusnahkan. Barangkali ini pendekatan-pendekatan yang katakanlah premanisme barbar kalau seperti itu. Pendekatan secara humanis. Secara humanis diberikan dulu kesempatan alih usaha kalau memang harus ini kita stop, walaupun secara ekonomi tidak signifikan ini harus di stop. Kemudian ada alasan sakit katanya. Saya belum pernah menemukan orang yang jualan ini dan orang yang mengkonsumsi pakaian ini menjadi penyakit kulit. Oh, memang alasannya itu selain mematikan industri tekstil kita dalam negeri, alasan yang utama juga menimbulkan penyakit, terutama penyakit kulit, Pak. Makanya saya Ini kan barang dari luar, kita nggak tahu nih siapa yang pakai. makanya saya katakan ini prematur. Oke. Asal jadi saja. Tanpa mau capek pemikir-pemikir dan pemerintah-pemerintah yang seharusnya melayani masyarakat. Harus ada kajian yang jelas. Ada nggak dokter yang sudah menyatakan itu? Atau IDK sudah memberikan pernyataan ke Menteri Perdagangan bahwa ini akan mengakibatkan penyakit kulit? Maka kita tanya ahlinya. Kalau hanya alasan-alasan asumsi dan praduga, mau kemana Indonesia ini mau kita buat? Ini kan singkat saja, sederhana, menyederhanakan sesuatu tanpa mau capek, kita lakukan, stop. Berarti peraturan ini masih belum. Bagi saya ini prematur. Oke, masih perlu ada pengkajian lagi. Karena setiap peraturan dikeluarkan hanya ada dua. Pertama, ada naskah akademik, atau ada penjelasan yang jelas secara ilmiah. Bagi saya ini, enggak. Kalau itu alasannya perlindungan industri dan UMKM, alasannya secara makroekonomi, itu tidak benar. Kemudian alasan kedua untuk melindungi kesehatan. Pernahkah ID diberikan mengkaji ini bahwa memang mereka akan sakit? Karena pembeli itu pasti dibeli barang monja, mereka cuci dulu itu semua, gosok semula baru dipakai. Direndam dulu, Pak, pakai Rendam. air panas. Berendam pakai air panas. Bakteri. Jadi ini pelajaran menurut saya kepada pemerintah. Supaya kita, tuluslah melakukan kegiatan kita, membantu masyarakat. Jangan asal jadi karena pendekatan peraturan, kemudian kita stop, kemudian disuruh dimusnahkan, gak kasih jeda. Ini pendekatannya nggak pas. Bagaimana DPRD sendiri, Bapak dari fraksi Nasdem? Ini kan kemarin ada RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumatera Utara nih ya, untuk ada pertemuan langsung dengan masyarakat, terutama pedagang-pedagang pakaian bekas ini nggak, Pak? Ya saya pikir. Ada untuk mencari jalan keluarnya dari peraturan ini? Saya pikir ya itu punya peluang yang besar. Kami sebagai Komisi B, kami sebagai Komisi B, anggotanya, kalau memang mau pedagang-pedagang ini kemudian masih merasa kurang RDP yang sudah dilakukan, kami bersedia dari Komisi B mengundang mereka untuk duduk bersama. Dari hasil-hasil itu nanti, kemudian kita ada secara politik menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan di RDP. Saya mengharap di RDP itu segala aspek udah masuk, sehingga pendekatannya komprehensif, jangan hanya pendekatan-pendekatan peraturan seperti ini. Hal-hal ini tidak boleh kita biasakan di negara Indonesia yang tercinta ini, nggak boleh. Terlalu
menyimpang. Saya bukan kampanye. Terlalu simpel gitu. Saya bukan kampanye. Nasdem itu restorasi. Merestorasi, menempatkan ke tempat yang sebenarnya. Mari kita tempatkan ini ke tempat yang sebenarnya. Mari kita tempatkan ke tempat yang sebenarnya. Benarnya, ada dudukan yang benar. Jangan asal jadi, menurut saya. Kita break dulu sebentar. Siap. Oke. Anda jangan kemana-mana pendengar Kardopa. Kita lanjut lagi untuk duduk bareng parlemen. Langsung live dari gedung DPRD Sumatera Utara. Hari ini kita punya topik bahasan larangan impor pakaian bekas atau monja. Jangan lupa saksikan live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Atau juga live streaming kita tentunya di www.kardopafm.co.id. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Yeah. Kita lanjut lagi talk show kita duduk bareng parlemen langsung live dari gedung DPRD Sumatera Utara dan tentunya masih bersama Pak Timbul nih dari fraksi Nasdem ya Pak ya. Oke. Pak, ini kan tadi Desi sempat singgung kalau pihak kepolisian ini langsung menindaklanjuti peraturan yang ada nih ya Pak yang sudah dikeluarkan dengan melakukan razia, kemudian penangkapan, penyegelan. Satu pertanyaan saya untuk Bapak. Bapak sendiri setuju nggak sih dengan hasil seperti ini? Ya, dari undang-undang dikatakan bahwa negara melindungi setiap warga negara. Yes, benar. Maka apapun itu, pertama pendekatannya melindungi masyarakat. Di sana sini kalau ada penyimpangan, di sanalah kita peningkatan pemberdayaan masyarakat. Nah, oleh karenanya, di samping peraturan ini sebenarnya harus ada jeda. Jangan serta-merta segala sesuatunya dilakukan pendekatan kekuasaan. Okay. Berikan kepada mereka jeda. Kalaupun memang nantinya harus dilaksanakan peraturan ini, yang kalau dari sudut pandang saya ini tidak perlu peraturan ini sebenarnya. Tapi kalau pemerintah ngotot untuk melakukan peraturan ini, minimal dikasih jeda beberapa lama, atau pemerintah melalui pemerintah kabupaten kota mengambil alih seluruh barang-barang yang sudah sempat masuk ke pedagang-pedagang itu sebelum peraturan ini ditentukan. Mereka beli ini. Kemudian mereka ambil alih gitu ya? Diambil alih, kemudian OPD-OPD terkait membina orang-orang ini supaya ada alih usaha. Jangan serta-merta senini bakar, cita. Itu mematikan ekonomi pedagang-pedagang ini. Istilahnya mematikan rezeki lah Pak. Mematikan ekonominya, mematikan hidup warganya kalau itu dilakukan. Apakah ada uang? Ada. Ada. Mereka udah beli barang nih. Karena persoalan anggaran adalah keberpihakan. Kalau kemudian kita anggaran ini berbicara keberpihakan, ya ambil alih nih. Oke, berarti ada anggaran. Ada pasti. Karena persoalan kebijakan anggaran adalah keberpihakan. Siapa yang mau pertama kita selamatkan? Siapa yang pertama kita kita alokasikan anggaran? Pasti ada anggaran. Baik itu kabupaten, provinsi, pasti ada. Oke, berarti dari anggaran tadi kita ambil nih. Kita ambil. Kita beli berarti ya. Nah, oleh karenanya, kalau menurut saya, pedagang ini kan banyak. Menggantungkan hidupnya kepada pedagang pakaian bekas seperti ini. Istilahnya gini Pak, mereka kan udah beli nih Pak. Ya udah beli banyak. Terus main tarik, main musnahkan, kan rugi. Minimal diganti. Rugi bandar orang bilang. Dibanti biaya beli mereka ini. Kemudian OPD terkait melakukan pembinaan untuk alih usaha. Dan saya pikir RDP di DPRD harus menghasilkan seperti itu. Supaya kita desak pemerintah eksekutif baik provinsi maupun kabupaten untuk bertindak seperti itu. Apakah ada anggaran? Anggaran kita diskusikan bisa. Bisa. Nggak ada masalah. Oke. Karena negara ini pun udah banyak memberikan subsidi. Ada KIS, ada KIP, ada macam-macam. Itu kan bantuan. Tapi masa tidak konsisten dengan bantuan-bantuan seperti ini kepada pedagang ini? Saya pikir ribuan di Sumatera Utara ini yang menggantungkan hidupnya pada pedagang seperti ini. Masa dengan pendekatan kekuasaan kita biarkan orang ini seperti tidak punya bapak sama mama? Di mana perasaan kita sebagai negara yang namanya Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi poin-poin itu harus diterjemahkan. Jangan seluruh pendekatan kekuasaan.
Yang kedua dari sisi industri tekstil bukan hanya satu-satunya ini instrumen untuk meningkatkan reformasi fasilitas produksi mereka. Lakukan efisiensi, efektivitas, tingkatkan kualitas. Jadi ujungnya kita tidak mempersoalkan lagi pasar dalam negeri. Kita sudah bisa mengekspor. Tapi karena itu memerlukan tenaga dan pemikiran dan banyak pejabat-pejabat ini tidak mau capek, ya lakukan peraturan ini. Itu aja nih. Tidak mau capek berpikir. Padahal sumber daya manusia banyak yang bisa mengkaji ini. Lakukan terobosan-terobosan memperbaiki alat-alat industri tekstil tadi. Pakaian bekas hanya merupakan salah satu hilir dari industri tekstil. Kok ribut seperti ini? Oke. Ini kerjaan receh-receh menurut saya. Receh-receh ya Pak ya? Receh-receh. Yang nggak perlu kita banyak energi habis ke sini. Berarti dari pakaian bekas ini sebenarnya hanya berapa persen lah gitu Pak ya? Sedikit kok. Sedikit. Kalau Tapi untuk urusan pedagang tekstil banyak tergantung ini. banyak pedagang yang Banyak tergantung. pedagang. Oke. Banyak tergantung pedagang kepada sini, ekonominya. Oke. Kita ganggu mereka ini yang tidak pernah mengganggu kegiatan-kegiatan lain. Mau seperti apa? Nah, kita ngomongin tentang Medan juga. Medan ini banyak banget, Pak. Ada pajak Sukarame, ada pajak Melati, pajak Makanya saya Semalingkar. sarankan, pejabat-pejabat yang terkait janganlah musnahkan ini. Oke. Janganlah intervensi. Kalau mau intervensi, selamatkan mereka. Beli itu, bayar kembali dengan harga pembelian mereka, kemudian langsung bina. Jangan pernah kita dengar penegasan dari pemerintah maupun kepolisian untuk mengambil alih ini. Kasihan mereka. Karena alasan-alasan ekonomi tadi, alasan-alasan kajian tadi sudah saya terangkan. Ini kan kalau untuk Sumatera Utara kan menjadi fenomena nih, Pak. Penjualan pakaian bekas. Tanjung Balai banyak itu Kak, Pak. Dari Lubuk Pakam, ada Siantar juga, ada Kabupaten Karu juga kan. Kalau kita ngomongin keseluruhan Sumatera Utara. Nah, dampaknya ini bagi pedagang pakaian bekas ini, kalau menurut Bapak sudah sangat Ya, meresahkan. pasar itu tidak perlu kita diskusikan. Pasar itu ada segmennya masing-masing. Kita tidak perlu intervensi pasar, pembeliannya si anu ini segala macam, biar mereka bersaing di pasar. Kenapa orang membeli bahan bekas? Ya karena mereka merasa lebih nyaman. Seperti itu baik secara ekonomi maupun secara gengsi. Itu Ya, pasar. Oke. Jangan kita kocak-kacir pasar. Pasar adalah mandiri yang di sana adalah kekuatan penawaran dan supply dan penawaran dan permintaan. Tidak perlu kita intervensi pasar di sini. Yang penting kita selamatkan pasar itu. Biarkan pasar itu bergerak seperti air mengalir. Silakan saja. Jangan kita stop ini. Apalagi ada nanti pihak eksekutif menyatakan tangkap, musnahkan. Seolah-olah bukan negara Indonesia gitu. Saya nggak tahu di negara mana bisa seperti itu. Karena kesempatan pembinaan, kegotong royongan, itu karakter bangsa ini. Masa kita lah semuanya pendekatan kekuasaan? Nggak boleh. Jangan hilang karakter kita sebagai orang yang berkarakter gotong royong dan bersama-sama musyawarah dan mufakat. Itu kita utamakan. Segala sesuatu bisa musyawarah dan mufakat. Walaupun saya saat tadi ini, peraturan ini saya tidak setuju. Oke. Karena bagi saya ini prematur. Jadi intinya Pak Timbul dari fraksi Nasdem menolak. Ya, secara jangka panjang saya tolak. Oke. Tapi kalau kemudian ngotot pemerintah ini, selamatkan ini orang. Ada anggaran di kabupaten, provinsi, kalau perlu ada anggaran minta dari APBN untuk menyelamatkan, membeli kembali seharga biaya pembelian mereka supaya mereka bisa berusaha dan didik mereka ahli usaha tertentu. Oke. Dan itu fungsi negara. Bukan fungsi mengada-ngada itu fungsi negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Oke. Atau mungkin gini Pak, sistemnya ini kan Bapak bilang tadi ambil jeda. Ini yang udah masuk ya udah dibiarin aja dulu, biarkanlah mereka berdagang dulu. Cuman stop untuk yang akan masuk gitu kan Pak? Maksudnya gitu. Ya boleh seperti itu. Boleh mungkin ini alternatif, jalan tengah. Ya jalan tengahnya, tapi saya lebih memilih sebenarnya kalau boleh ini diganti rugi oleh pemerintah. Oke, itu berdasarkan juga. tingkatnya.
tapi kemudian mereka dididik untuk alih usaha supaya mereka tetap ekonominya bergerak. Atau kalau memang anggaran tidak ada, biarkan dulu barang ini mereka jual semuanya. Tapi di gudang yang ada importnya ya stop kalau Di memang stop. harus stop. Oke, heeh. Kalau memang tadi alasannya untuk menaikkan industri tekstil. Industri, Heeh. ya. Kalau udah terlalu semangat ini industri tekstil, walaupun konsep-konsep apanya, tahapan-tahapan proses produksi saya tidak terlalu sepakat dengan mereka ini. Karena saya pun memahami sedikit tentang proses produksi. Hilirnya hanya pakaian. Dan industri tekstil itu banyak. Sumbangannya paling kuat 2,6% ke PDRB Republik ini. Kita ributi yang tidak harus kita ributi. Orang ini nggak pernah demon. Orang ini selama ini Buruh. diam-diam aja nih Pak. Nggak pernah buruh. Kalau tekstil itu buruh, demon setiap saat. Ini nggak pernah buruh, demon orang ini. Nggak pernah minta BPJS. Mereka mandiri. Kemudian kita stop, kita matikan. Ya nggak boleh. Masih Indonesia ini gitu. Tapi gini loh Pak, saya juga penasaran, kenapa undang-undang ini peraturan menteri ini keluar? Ada masalah apa sebenarnya di sini? Kenapa keluar peraturan seperti ini? Idenya barangkali bagus. Tapi fakta kajiannya nggak bagus. Idenya untuk meningkatkan industri tekstil, ya silakan saja. Semua industri harus kita tingkatkan. Tapi pendekatannya sebenarnya bukan harus seperti ini. Membuat hal lain kita stop. Saya katakan tadi bisa reformasi, bisa memperbaiki fasilitas-fasilitas produksi untuk meningkatkan efisiensi efektivitas, bisa memperbanyak bahan baku berkualitas. Ada di sana. Ini kan apa namanya vertical integration ini. Ini kan menyatu dari bahan baku sampai ke hilir ini terintegral dia, menyatu dia. Jadi kalau menyatu dia berarti ada setiap tahapan-tahapan produksi banyak bisa diperbaiki. Dalam arti kualitas ditingkatkan, biaya diturunkan, kemudian hasil barang-barang jadinya bisa bersaing. Ini menunjukkan bahwa kualitas kita masih rendah. Masih rendah. Kenapa kita anggap ini saingan barang bekas ini? Berarti sejajar hasil industri kita tekstil itu dengan barang bekas karena dianggap itu saingan. Sebenarnya malu kita ini membuat ini persaingan. Setuju Pak. Atau mungkin punya industri kita masih di bawah pakaian bekas ini berarti. Iya, masa takut bersaing dengan barang bekas? Ini barang bekasnya impor Itu loh Pak membuka- dari luar negeri gitu. Peraturan ini membuka borok bahwa kualitas industri kita itu masih Di bawah. masih takut dengan barang bekas. Malu kali. Masih takut dengan barang bekas. Masih takut barang bekas. Sehingga dikeluarkan peraturan ini. Sebenarnya kalau harga diri janganlah dibuat ini. Tapi sejauh ini Apalagi Pak, nak Medan hancur demi kawan ya kan? Ini apa? Ini orang. hancur demi kawan. Tapi Ini Pak, enggak. sejauh ini ada nggak mereka mengadu gitu? Bapak bilang banyak pengaduan masuk nih terkait hal ini, para pedagang-pedagang pakaian bekas nih. Ada yang langsung datang ke DPRD atau gimana Pak? Yang melalui telepon banyak ke saya Oh, oke. sambil nangis. Oh, Berarti secara ekonomi dan perasaan mereka sedih pasti dong Pak. dan mereka kita pahami. Terpukul dengan peraturan ini. Negara ini besar, tapi takut bersaing dengan barang bekas. Dicatat itu, memalukan. Memalukan. Dia nggak sejajar, harus saingan. Seperti apa? Ya seperti saya dengan kawan saya ingin ada seorang gadis kira-kira itu takutlah kami bersaing berdua. Kan kayak seperti ini. Oke. Kan memalukan ini peraturan ini. Sampai keluar ini karena takut bersaing dengan barang bekas. Gengsi dong. Ini berarti bukan anak Medan ini, nggak mau hancur demi kawan. Anak Medan dah. Anak Medan. Tapi sejauh ini bagaimana DPRD menanggapinya Pak? Bukan dari fraksi Nasdem aja, yang lainnya. Udah sempat berembuk anggota DPRD untuk masalah ini? Ya sebenarnya saya nggak hadiri RDP mereka dengan langsung. Oh, ketua. oke. Tapi kalau bagian ekonomi sebenarnya ke komisi kami, komisi B. Komisi B. Mhm. Kalau ini bicara persoalan ekonomi. Tapi kalau persoalan ini hukum bukan ke kita, komisi A. Nah, saya mau kalau ada waktu tertentu dan
orang-orang ini mau datang RDP, mari diagendakan dan kita bahas ini di Komisi B, dan kemudian Komisi B membuat rekomendasi tertentu nanti ke Ketua DPRD, dan Ketua DPRD menyurati kepada pihak-pihak terkait. Katakanlah seperti alternatif yang kita katakan tadi, alternatif pertama biarkan jeda dulu, atau saran kita nanti berikan ke pemerintah untuk Mengambil ya. membeli ini atau kemana pun dibikinnya. Yang penting udah dibeli nih dari bila pedagang. dibeli, sambil tadi membina mereka ahli usaha. Ahli usaha. Itu republik. Itu yang Pancasila. Keadilan Menurut saya, sosial tadi. keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke, Pak. Itu yang menurut saya Pancasila. Itu baru Pancasila ya. Baru Pancasila. Kita tahan dulu sebentar. Ya. Pak Timbul kayaknya udah agak agak emosi nih. Tahan, Pak. Jangan kemana-mana pendengar Kardopan, nanti kita lanjut lagi bahasan kita untuk larangan impor pakaian bekas. Tetap aja stay tune di Radio Kardopa 99,4 FM atau juga live Facebook kita di Kardopa 994 FM dan juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Ya. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi talk show kita spesial duduk bareng parlemen, masih live dari gedung DPRD Sumatera Utara dan masih bersama Pak Timbul nih dari fraksi Nasdem ya Pak ya. Oke Pak, nih kita lanjut lagi untuk obrolan kita, ngomongin tentang masalah larangan impor pakaian bekas. Ini larangan impor pakaian bekas. Kalau kita lihat, ini kan banyak produk-produk baru, ini pakaian baru masuk ke Indonesia, seperti dari Korea. Apalagi anak-anak zaman sekarang Korea style banget gitu kan Pak ya. Korea, Cina, Thailand. Ini nggak bekas, ini baru. Ini kenapa bisa masuk? Bagaimana pendapat Bapak? Sementara ada peraturan katanya untuk melindungi industri tekstil dalam negeri. Alasan tadi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah nggak serius dalam rangka meningkatkan industri tekstil di Indonesia. Maka kalau mereka serius, tentunya ada kajian mendalam dalam rangka meningkatkan kinerja dari industri tekstil. Pakaian bekas secara persentase hanya sedikit. Tapi ini dilarang. Pakaian baru tidak dilindungi atau dikasih bebas. Dikasih bebas masuk. Dikasih bebas keluar masuk. Ini pemerintah main-main atau serius nih? Bagi saya nggak serius nih orang. Buat peraturan seharusnya jelas nih Pak. Harus jelas. Betul tahapan-tahapan dari peningkatan industri tekstil itu jelas. Ada kerangka kerjanya. Jangan sepotong-potong. Kan ini istilahnya nggak jelas kan, pakaian bekas dilarang. Yang baru-baru itu kan import juga sebenarnya. Otomatis ya kalau mereka masuk dari Korea-Korea, ya makanya orang ini kurang naik punya kita nih Pak. Pemerintah ini hanya ketakutan kepada barang bekas. Balik lagi ya Pak. Takut bersaing dengan barang bekas. Atau bersaing barang bekas. Pakaian baru nggak takut. Oke. Ini kan apa? Ambivalen ini pemerintah. Makanya saya katakan kembali, ini ditarik aja lah peraturan ini. Karena prematur. Kalau tujuan utamanya adalah menyelamatkan industri tekstil. Kalau diskriminatif dia, pokoknya barang bekas nggak boleh katanya, itu diskriminatif. Bukan tujuan penyelamatan peningkatan industri tekstil. Tapi kalau judulnya, alasannya untuk peningkatan industri tekstil, ini ditarik. Tidak benar, prematur nih. Asal jadi ini. Asal jadi peraturan ini berarti. Asal jadi. Atau bisa jadi gini Pak, ada sponsor yang di belakang nih kayaknya. Buat peraturan ini, gimana? Makanya Desi dari apalagi tadi, ada seperti itu. Desi kan tadi bilang ke Bapak, saya penasaran kenapa peraturan ini keluar sekarang. Jangan-jangan ada sponsor di belakang. Apalagi terjadi seperti itu. Bahaya nih. Ya. Ada yang nggak bisa terima ini kan. Udahlah. Kalau ada terjadi seperti itu, apanya tagline-nya bukan bermartabat, tapi bertobat. Iya kan? Harus bertobat. Ya. Jangan seolah-olah indah ini kajiannya nggak jelas. Nggak boleh. Marilah kita duduk jujur untuk membangun bangsa ini. Kita selamatkan bangsa ini, betul enggak?
sepanjang kita-kita ini masih bisa berpikir, bisa berkontribusi, bangunlah bangsa ini dengan prinsip keadilan sosial tadi. Jangan ini memalukan, Pak. Kita anggap barang bekas itu, pakaian bekas itu saingan besar kita. Berarti industri tekstil kita ini Masih jauh di bawah berarti. masih kaleng-kaleng lah. Masih jauh di bawah pakaian bekas. Ya, Gimana nih? Gimana? walaupun nggak jauh tapi dianggap pakaian bekas ini saingan utamanya. Oke. Bersaing dengan barang bekas Nah, ini. Jangan sempat dikasih tahu luar negeri seperti ini, malu. Harga diri bangsa ini turun lah. Seru nih Pak Timbul. Oh ya banyak kan? Benar-benar. Buat malu jadinya Pak. Ya. Oke, jadi kalau memang buat peraturan ini harus jelas. Memang kalau mau menolak impor, ya termasuk pakaian baru tadi, Semua tolak. hal-hal yang Soal industri tekstil tadi, berhubungan dengan industri tekstil tolak. harus dikaji Atau dikaji ulang. dan itulah dasar melindungi. Mhm. Jangan seolah-olah barang bekas ini hal yang sangat besar yang bisa meruntuhkan industri tekstil. Pakaian-pakaian baru enggak. Makanya ambivalen. Oke. Atau ya mungkin dengan cara kita meningkatkan, kalau memang mau bersaing secara Meningkatkan sehat. fasilitas produksi Ah, ah, kita ah. dalam arti kualitas dan efisiensi Benar. efektivitas. Mhm. Dan itu ada tahapannya. Biar kita tidak kalah Itu dengan masih bisa produk. kita lakukan. Reformasi dong. Mhm. Oke. Reformasi industri tekstil kita. Ah, benar. Baik dari fasilitas mekanikal dari proses produksi Mhm. maupun biaya-biaya yang berhubungan dari situ. Itu Oke. bisa. Jadi Sehingga kalau itu yang ini terjadi bagus, kan? penyerapan tenaga kerja sebagaimana mereka inginkan, ya bisa meningkat. Atau Janganlah satu dari ini Pak. Medan ngajari Jakarta lah gitu lah. Oke. Atau ini kalau memang kita bisa meningkatkan ini suatu kemajuan, bukan tidak mungkin kita mengekspor kan? Ekspor. Oh. Bukan Ekspor, hanya iya. terima Harga diri bangsa naik kalau Yo, mengekspor. benar, udah pasti. Ini stop barang bekas, harga diri bangsa turun. Diremehkan orang luar nih kita. Bisa diremehkan ya makanya. Oke. Jadi gini, ini kan Bapak dari fraksi Nasdem. Ada nggak mungkin dari keatasan nih mungkin menyampaikan ke pihak DPR pusat untuk bisa mengkaji ulang nih peraturan? Supaya Bapak dapat kelihatan kerja nih, ada penyampaian ke atasan-atasan nggak? Secara struktur kami Sudah ada? dianjurkan seperti itu. Oke. Ada konektivitas Mhm. kegiatan tingkat 1, tingkat 2 dan DPR RI. Mhm. Dan itu dibangun sedemikian rupa. Kalau enggak itu dibangun bukan restorasi namanya. Ya, Ya kan? mungkin Restorasi. karena kita di daerah nggak gitu didengar, mungkin Bapak langsung ke atas nih biar bisa Ya didengar. bisa, Bisa kan? enggak ada masalah. Oke. Kita bisa bertandang ke sana Mhm. sambil diskusi-diskusi ini loh soal pendapat kami bisa. Enggak ada masalah. Karena kalau kita lihat pedagang di Sumatera Utara ini banyak Pak pakaian bekas ini. Hampir rata-rata kan usahanya kayak gitu. Nah, ini bisa secara secara politik Komisi B bisa menampung aspirasi ini dan kemudian membuat rekomendasi seperti apa yang kita sampaikan tadi Mhm, mhm. untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Oke. Kita udah nemu kayak jalan tengah nih sebenarnya seperti Bapak bilang tadi ya, atau pihak daerah nih seperti Pemko gitu misalnya untuk membeli lah dari pedagang ya, yang Ya, barang ya, sudah ya, bisa. dibeli mereka gitu. Ya, kita kaji cut off-nya di mana, Mhm, mhm, mhm. dari mana ke mana, dan hal-hal apa saja yang bisa kita ganti rugikan. Bener, Masih kita sepakati. Duduk bersama itu enak. bener. Kayak sekarang kita duduk bareng nih, Ya, duduk bareng parlemen. Duduk bareng parlemen. Duduk bareng sama masyarakat bisa. Iya, istilahnya kita duduk bareng untuk cari jalan tengah. Supaya istilahnya rakyat ini juga tidak merasa dirugikan dengan peraturan ini gitu, Pak. Iya, dan itulah ciri khas Indonesia. Duduk Seharusnya. bersama. Mhm. Itu ciri khas Indonesia. Kalau itu terganggu, maka ideologi lain bisa masuk. Ciri khas Indonesia itu duduk bersama dari hati ke hati, Mhm. musyawarah dan mufakat. Dan itu sudah digali dari seluruh suku-suku bangsa dan adat-adat Indonesia. Mari kita duduk bersama tentang ini. Tidak ada masalah kok. Oke. Ya, Dari banyaknya pengaduan masuk ke Bapak tadi lewat telepon pada nangis-nangis, ada pendekatan yang Bapak lakukan sejauh ini ke mereka? inilah starting point-nya. Oke. Starting point-nya ini. Makanya kita berterima kasih ke Radio Cordova.
sama Pak Peter. Saya Mm. juga tur ada. Sama terus saya ada. enggak. Sama saya enggak, terima kasih. Ini Enggak nanti kawan sore. kita, Pak. Nanti sore. Iya, saya masih menceritakan WA Bapak Peter. Ini anu, Oke. Pak, gitu. Heeh. Mengangkat Oh, topik ini karena ini angkat lagi topik. Ya, hangat-hangatnya, Pak. hangatnya. Heeh. Jadi kita pun berterima kasih kepada Radio Kardopa yang sebenarnya Radio Kardopa pun hampir sejajar dengan pemikiran-pemikiran DPRD untuk mendengar aspirasi masyarakat. Mhm. Hidup Kardopa itu yang penting. Jeritan rakyat nih, Pak. Iya, Masalah ini kan. iya. Karena kalau kita lihat balik lagi tadi seperti dibilang di Sumatera Utara ini banyak para pedagang pakaian bekas ini, Pak. Iya, Hampir rata-rata ini. Karena salah satunya aku juga termasuk yang suka hunting monja-monja ya Iya. kan, Pak. Ini kalau ditutup susah kita cari yang mana. ya itulah makanya minimal seperti yang saya katakan kita lakukan ganti rugi. Yang namanya ganti rugi pasti pedagang itu tidak untung. Balik modal Dan aja lah. pedagang itu pun harus pahami seperti itu. Yang namanya duduk bersama itu adalah kesepakatan dari hati ke hati. Jangan pula kita yang seharusnya tidak kita tuntut harus kita tuntut. Kemarin juga pedagang itu katakanlah jujur atas keadaannya. Terima kasih atas jalan kedua yang akan diberikannya. Oke. Itu saya pikir. Maka ada mungkin data-data. Ada mungkin orang nanti dari OPD tertentu untuk melakukan survei atau pendataan tertentu. Dan mari kita jujur bersama-sama untuk itu. Oke. Kabupaten kota pun ada kesempatan untuk itu, Pak. Katakan Tanah Karo, kita bikin dinas koperasi atau dinas perindustrian perdagangan yang di sana untuk mencatat itu semua. Kemudian mereka hitung, ya kan? Mereka hitung kira-kira berapa lah ganti rugi total seluruh seperti ini di Kabupaten Karo. Oke. Kan gitu. Kalau masalah anggaran sebenarnya ada bisa dibicarakan ini, Pak ya? Itu soal keberpihakan. Oke. Anggaran bagaimanapun soal keberpihakan dan kesepakatan. Oke. Tapi kalau tidak ada kesepakatan itu bisa penyalahgunaan kekuasaan penganggaran dan mungkin menjadi temuan. Tapi yang namanya kesepakatan itu tidak akan menjadi temuan. Oke. Kita pun memahami penganggaran. Ya kan? Kita pahami. Dibuatlah seperti itu. Oke. Nih Pak, waktu kita tidak banyak lagi. Mungkin ada poin yang pengen Bapak sampaikan terkait topik kita ini larangan impor pakaian bekas. Nah, Apa yang pengen poin-poin yang pengen Bapak sampaikan apa ini? Mungkin agak dekat sedikit Pak ke mic. yang pertama dari sudut pemerintah. Mhm. Yang pertama mohonlah dikaji ulang ini. Ya. Pengkajiannya harus komprehensif. Jangan semata-mata hanya mengkambing hitamkan barang bekas atau pakaian bekas. Mhm. Mari seluruh aspek-aspek yang bisa membesarkan industri tekstil ini dikaji. Sehingga kita menjadi orang cerdas dan berkualitas. Mhm. Nah yang kedua, kita sudah sarankan tadi alternatif. Buat sementara sebelum ada kebijakan-kebijakan tertentu yang diambil untuk pedagang pakaian bekas ini, mari kita lakukan dulu status quo. Jangan terus ditangkap, dibakar, Disegel. biarkanlah dulu seperti itu sebelum Mhm. ada kebijakan publik yang kita buat untuk itu. Benar. Walaupun kita sudah menyatakan ada draft untuk kebijakan publik tadi, pertama jeda Mhm. dengan beberapa bulan, itu pun boleh bisa kita tanya ke asosiasi ini, berapa bulan lah kalian yang Ya. bisa ini kami lepas. Mhm. Katakan 3 bulan, kita biarkan 3. Setelah 3 bulan, mereka itu barangkali mau juga menyerahkan pakaiannya, nggak usah kita yang datang untuk ngambil. Ini Ya. pakaian kami Karena yang udah masa ya habis udah gitu udah ya. masa habis. Itu kesepakatan. Yang kedua, kalau boleh lebih sederhana dan lebih cepat, ya kita ganti rugi ini dengan kerjasama pemerintah provinsi dan kabupaten-kabupaten kota yang di membeli, ya? mana marilah itu provinsi Sumatera Utara yang menjadi pionir untuk itu, Oke. inisiator tentang itu untuk masyarakatnya, Mhm. supaya betul-betul tagline provinsi Sumatera Utara ini adalah Sumut bermartabat. sumut bermartabat. Ini salah satu ukuran bermartabat itu. Bagaimana pendekatan-pendekatan yang akan kita buat kepada masyarakatnya yang katakanlah ekonominya sangat tergantung kepada kegiatan ini. Jangan Penjualan lakukan hal-hal yang katakanlah pendekatan-pendekatan kesusahan. Lakukanlah kedekatan-kedekatan bermartabat. Karena Pak Gubernur kalau kita bicara bermartabat semangat itu. Maka Pak Gubernur mohon lakukan pendekatan bermartabat ke masyarakat kita ini. Terutama para pedagang pakaian Para bekas ini. pedagang barang bekas tadi.
Oke. Kalau persoalan anggaran barangkali kita bisa diskusi di DPRD dengan Bapak Gubernur. Mhm, mhm. Baik, Pak. Itulah dari saya anjuran salah satu wujud dari memertabat. Mari kita laksanakan itu khusus untuk persoalan-persoalan Oke. ini. Karena banyak orang tergantung ekonominya kepada pedagang ini. Udah Nah, sempat itu banyak. dia. Benar, Pak. Udah sempat banyak dan sangat signifikan orang-orang yang tergantung ke sini. Istilahnya dengan cara seperti ini kan mematikan perekonomian mereka. Mematikan Heeh, pasti. tanpa sempat bergerak mereka, Nah, berpikir itu. ulang. Atau istilahnya seperti Pak bilang tadi, peraturan ini kalau memang masih tetap bertahan di bawah peraturan ini, kasih jeda dulu. Kasih jeda. Mhm. Kasih jeda dulu, gimana nih negosiasi dengan para pedagang mau berapa bulan gitu ya Pak ya. Tapi kalau Bapak pribadi sangat menolak peraturan ini. Ya karena bagi saya ini prematur. Mhm. Kajiannya nggak komprehensif. Nggak jelas juga sih Pak. Ya, kajiannya nggak komprehensif. Oke Pak. Kita sudah mau habis Pak. Ya, Mungkin ini poin terakhir ya Pak. Mumpung bulan Ramadan Pak, mungkin bisa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kamera sebelah sini Pak. makasih kepada Radio Kardopa atas kesempatan yang duduk bareng ini. Sebelum kami tutup, kami menyampaikan kepada seluruh pedagang jika ada pernyataan-pernyataan kami yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mana tahu komentar kami dan saran-saran kami di luar harapan Bapak Ibu, itulah yang bisa kami sampaikan sebagai seorang anggota DPRD yang mempunyai data-data yang tersedia dengan kajian-kajian tertentu, tanpa berpihak kepada siapa, tapi berpihak kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, kalau ada salah komentar kami mohon yang sebesar-besarnya. Mumpung ini adalah bulan Ramadan, kami sebagai anggota DPRD, Dr. Timbul Sinaga, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi, menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ibadah puasa ini bisa terus berjalan dan meningkatkan keimanan bagi kita seluruhnya, termasuk meningkatkan persahabatan dan persaudaraan di antara kita, ukhuwah insaniyah. Seperti itu. Terima kasih. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore. Oke, terima kasih Pak Timbul waktunya sudah berbicara tentang larangan impor pakaian bekas ya. Yang Makasih. jelas ini seru nih Pak, masih pro dan kontra nih ngomongin ini ya. Acara kita sudah habis pendengar Kardopa, kita akan tutup dulu sampai di sini untuk duduk bareng parlemen. Sampai ketemu di season berikutnya. Saya masih menunggu arahan dari Pak Peter. Ada jalan lagi sekali lagi ya Pak ya. Oke, ada sekali lagi untuk program duduk bareng parlemen sebelum lebaran, sebelum cuti lebaran. Saya Desi harus pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah live Facebook atau juga live streaming kita sore hari ini. Kita kembali ke studio. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.